KPK, Kelompok Pemuja Koplo. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Belum. Selamat datang. Ini kita lagi podcast Si Paling Dangdut. Cakep gak tuh podcastnya? Cakep. Kita ketemu sama teman-teman KPK, Kelompok Pemuja Koplo. Kita kenalan dulu kali ya. Satu-satu. Dari ujung. Saya adalah sang DJ, Drew. DJ ini ya. Halo, aku Jerry Likumahwa, kiper. Wah, dari main bola. Kenalin, gue Bakti Perkasa, biasa dipanggil Nengok. Bakti. Halo, gue Andres, owner. Siap bos. Pemegang saham. Bener. Oke, jadi KPK ini konsepnya adalah DJ dan juga teman-teman ini MC ya. MC. Iya. MC. Jadi kalau lagi perform Mr. Drew mainin DJ, teman-teman yang nyanyi. Yes. Ada satu DJ, ada 3 MC di depan. Istilahnya hype man. Hype man. Oh, hype man. Yang mengangkat crowd dan menghypekan vibes suasana di situ. Yang kerjaannya put your hands up. Iya. Itu dia. Put your hands up. Kaki di atas. Coba ibu contohnya kayak di atas. Tapi ngomong-ngomong KPK ini kan nama yang unik ya. Iya. Dari namanya udah kayak lembaga negara. Lembaga negara ya kan. Pemilihan nama idenya dari mana? Terus apakah juga sudah izin ke lembaga sebelah gitu? Dari foundernya. Kalau kapannya, kayaknya sebenarnya waktu itu sempat kepikiran sebelum COVID. Iya. Karena waktu itu baru mulai seru tuh, adanya koplo tuh. Tapi habis itu tiba-tiba COVID, kita tiarap semuanya. Ya udah. Vakum. Pas setelah COVID sudah selesai, baru tuh kepikiran lagi tuh, karena kita mau buat itu ya. Gitu. Iya, karena sebelumnya saya sama Jerry itu kita punya grup karaoke. Karaoke ya? Namanya The Hot Daddy. Disclaimer, setiap kali kita buka acara kita selalu bilang, kalau ternyata kita aslinya kurang hot, kita minta maaf. Sama seperti teman-teman, kita cuma pengen jualan. Nyata kita tipu semua ya. Nah, setelah itu karena biasanya kalau di karaokean itu set-set akhir itu kita ya karaoke seru sih ya. Sing along gitu. Cuma memang biasanya kalau sing along itu banyak kan lagu-lagu galau. Bener. Kalau lagu rock oke lah energinya gitu. Tapi yang lagu yang paling seru bisa bikin nyanyi sambil joget adalah di dangdut. Betul. Nah, iya dangdut dan koplo. Jadi transisinya ke situ. Wah, pas kita dengerin koplo sekarang, dangdut modern sekarang kok seru banget ya. Dah. Ternyata pas kita tahu ada salah satu yang kita lihat sebagai senior juga pendahulu di dunia koplo yaitu Phil Koplo. Pas kita cek harganya mahal banget, Bos. Harganya mahal. Setup jadi koplo Dani ya. Jadi banget. Katanya Drew, emang lo bisa ngambiar gini nggak malu-malu? Ya ngapain malu, orang cari duit ya kan, ngapain malu? Udah gas aja dulu, bener nih. Tapi sebenarnya backgroundnya bukan orang-orang koplo berarti ya. Secara basic tuh kan pasti punya latar belakang musik masing-masing dong. Kita kalau saya emang suka musik aja sih. Oke. Gitu. Habis itu ya itu karena DJ ya, DJ. Iya, jadi transisi ke dangdut modern, koplo yang lebih kekinian, lagu-lagu pop yang dibikin koplo sama teman-teman senior kita gitu. Jadi kita ngeliat seru banget nih gitu. Jadi wah cocok nih kayaknya nih kita ya sama duitnya. Sama lagunya. Tapi ngomong-ngomong kan tadi sempat gue nanya nama KPK ini kan dekat banget sama lembaga sebelah ya kan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabarnya sempat disinggung juga sama bapak-bapak yang terhormat itu. Betul. Oh, tentu. Dari awal kita tuh takut banget sebenarnya. Karena deg-degan ya, secara logonya itu agak mirip. Di mirroring. Agak mirroring, agak kebalik. Ya namanya hari gini kan harus ada twistnya ya, ada plot twistnya, harus ada gimmicknya. Ternyata setelah sekian lama kekhawatiran kita, ketidaktahuan kita, terjawablah. Dari seorang jubir dari KPK juga, tapi waktu itu sedang mengangkat sebuah kasus. Ada kasus. Karena di momen itu ada seorang yang akhirnya jadi tersangka. Di momen itu dia cerita, dia bicara bahwa dia joget-joget depan logo KPK dan dia bilang kalau KPK yang buat dia adalah kelompok pemuja keadilan. Habis itu langsung dijawab tuh, karena pas di sesi press conference itu Pak Jubir KPK itu ditanya, Pak itu gimana Pak? Kok ada yang menggunakan nama KPK tapi bentuknya musik gitu. Nah terjawablah, beliau bilang kalau selama dipakai kegiatannya positif, kita tidak akan mempermasalahkan. Wah, jadi udah aman. Udah aman ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Nah ngomong-ngomong soal relasi nih, ini KPK ini manggungnya banyak.
Ya, Amin, amin, amin. Berarti kan hubungan perelasiannya banyak juga nih. Amin. Dan Ya. gigs yang paling seru menurut kalian tuh di mana sebenarnya? Klub malam. Seru buat bakti. Saking serunya ditanya dia lupa apa-apa. Begitu selesai. Tadi gua nyanyi apa ya? Kan kalau main sejam kan biasanya 35 lagu, 40 lagu kan. Serius lu? Iya, karena kan kita mixing kan. Oh iya, Lagunya di-mix kan ya, mixing. iya, Cuma iya. satu ref gitu Kalau berapa kan. lagu? Kalau gue ingat cuma 5 lagu. 5 lagu di depan lagi. Sisanya udah. Sisanya nggak tahu ya. Sisanya Put your hands up ya, sisanya gitu ya. Saya hilang. Lebih ke hilang sih. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Itu Mas Dulu. Relasi. Enggak, Relasi. dari relasi kan jadi mainnya banyak. Iya, iya, yang Panggung paling yang seru. paling seru. Oh, yang paling seru. Dari dulu, panggung paling seru. Festival sih selalu seru ya. Oke. Kayak terakhir ya itu kita openingnya Wisnu ya di mana sih itu? Balikpapan ya? Banjarmasin. Padang. Oh, jadi outdoor ya? Padang. Outdoor. Baru. Mana sih kesebut semuanya tuh? Pak. Oke. Iya, paling seru Palu, sih di Palu. outdoor Outdoor festival. seru Karena memang ya crowd memang datang. Festival sekarang kan memang dinamis banget ya. Iya. Ada band yang rock, ada yang indie, ada yang dangdut, ada yang ajeb-ajeb kayak Wisnu Santika gitu. Jadi mereka datang udah energinya memang udah siap party gitu. Yes. Jadi seru banget dan Festival, ya, energinya setuju jauh sih. lebih mudah untuk diajak seru-seruan sih. Oke. Jadi setlist 1 jam dengan berbagai macam lagu Indonesia yang divariasi, dikoploin, terus akhirnya dari masing-masing juga punya porsi ya ketika manggung gitu kan. Dari mungkin teman-teman yang follow atau yang ngefans gitu, respon apa yang paling seru menurut kalian gitu? Kayak kalau sekedar foto mah ya biasa lah ya gitu kan foto, tapi ada yang sampai DM mungkin atau Kalau DM ini lagi. Dia lagi. Bakti lagi. Kaki gue mana? Makanya ada lain kali kaki dikasih janur kuning. Kelingkar. hilang. Apa ya paling aneh gitu dari Kalau teman-teman KPK yang itu masuk? sebenarnya kan memang kita dibuat dengan konsep DJ gimmick. Iya. Jadi gimmick kita tuh banyak banget ya. Kita ada yang namanya suntikan asoy. Apa itu? Karena aslinya kan KPK itu identik dengan suntikan dana. Oh, suntikan Nah ini kalau dana. kita suntikan asoy Iya, itu suntikan isinya dana. adalah larutan duniawi. Waduh. Alkohol biasanya. Tapi itu disesuaikan. Sama eventnya lah ya. Ya, kalau di klub bisa, tapi kalau di coffee shop ya kita juga bisa pakai Kopi susu. Iya benar. Iya benar juga. Terus kita ada momen di tengah-tengah habis lagi joget-jogetnya kita ada sesi lagu galau, kita bagi-bagi bunga mawar. Dan di situ biasanya kita di-tag-tag tuh sama teman-teman yang datang gitu. Mereka banyak makasih gitu-gitu dan kita pun juga seneng banget. Lagu galau. Oh, oke. Jadi ada flow-nya. Oh, jadi dalam setlist tuh naik turun lah ya. Naik turun. Memainkan emosi penonton. Itu kanan, that's right. Asik. Ada yang nangis. Wah, Tuh kakinya kinjek. Kaki gue.